Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tuhanku dan Allahku. Demikian pengakuan Thomas di hadapan Tuhan. Dengan ungkapan yang bernyala-nyala seperti itu, boleh dikatakan bahwa Thomas mewakili segala kebimbangan dari semua orang yang tertekan dan berputus asa, yang ingin disembuhkan. Thomas mengakui bahwa Immanuel yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kini berdiri di hadapannya. Tetapi yang pertama-tama dia mengakui keallahan yang sempurna dari Sang Penebus yang sudah bangkit. Saudara-saudari, pengakuan Thomas itu bersandar pada bukti daging dan darah yang dilihat dan dijamahnya. Dan karena itu Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya."
Memang saudara-saudari, ada juga orang yang walaupun sudah melihat, namun tetap tidak mau percaya. Seperti Firaun misalnya, yang walaupun sudah melihat begitu banyak keajaiban, namun tetap tidak mau percayakan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ada pula yang hanya mau percaya kalau melihat. Tetapi di atas kedua jenis manusia ini, menurut Yesus, ada lagi orang-orang yang tidak melihat, toh percaya. Nabi Nuh diingatkan Tuhan akan hal-hal yang belum terjadi. Nuh percaya, lalu membangun bahteranya. Abraham meninggalkan rumah dan tanah airnya tanpa lebih dahulu mengetahui kemana dia harus pergi. Abraham hanya percaya kepada Allah yang menjanjikan bahwa dia akan menjadi bapa suatu bangsa yang sama banyaknya dengan pasir di pantai laut. Andai kata Thomas percayakan kesaksian rekan-rekannya sesama rasul, niscaya lebih besarlah kepercayaan itu. Sebab sebenarnya Thomas sudah cukup sering mendengar dari Tuhannya bahwa dia akan mati dan bangkit kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesalahan Thomas bukan hanya keraguannya, karena bisa saja itu merupakan akibat dari rasionalitasnya. Kesalahan lain dari Thomas ialah bahwa dia tidak mau berbagi dengan para rasul lainnya. Ia tidak sabar menanti, lalu pergi keluar rumah meninggalkan para rasul yang lagi ketakutan. Dan karena itulah dia tidak hadir ketika Yesus datang menampakkan diri dan memberikan anugerah damai sejahtera. Thomas pun ogah menerima pengalaman iman para rasul lainnya yang begitu gembira telah melihat Tuhan. Thomas tetap cuek bebek, bahkan dengan arogan mengatakan bahwa dia tidak mau percaya jika tidak melihat sendiri dan harus mencucukkan jarinya ke bekas luka paku dan tombak di tubuh Yesus. Saudara-saudari, Thomas adalah representasi para ilmuwan, para pengagum rasionalisme, dan orang yang terlalu percayakan dirinya sendiri dan kurang menghargai kebersamaan. Masyarakat sepanjang zaman selalu dipenuhi dengan orang-orang seperti Thomas yang tidak percaya pada kebersamaan karena memandang diri sebagai pusat orientasi segala sesuatu. Orang yang terlalu rasional, terlalu kaya, terlalu lama berkuasa akan cenderung egois, kurang menghargai kebersamaan, dan akhirnya juga tak mampu berbagi. Banyak orang pintar di dunia ini sulit mempercayai Tuhan karena tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, atau tidak dapat diajak ngobrol. Bahkan tidak dapat dimasukkan ke laboratorium untuk diperiksa unsur-unsurnya.
Tidak jarang terjadi bahwa orang yang semula cukup religius lama-kelamaan mempraktekkan ateisme praktis. Karena pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tentang Tuhan dan hakikatnya. Sementara hatinya tidak lagi dipenuhi dengan keindahan misteri keagamaan, melainkan dipenuhi dengan strategi mencapai kebesaran, keuntungan material, kesenangan jasmani. Jika dunia kita semakin sekular, maka Tuhan pun akan semakin dijauhkan dari manusia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sindrom Thomas adalah fenomena kesombongan manusia yang meminimalkan peranan yang ilahi dalam hidupnya dan ingin memperlihatkan kemampuannya menguasai dunia dengan menggunakan rasionalitasnya. Sejarah umat manusia dihiasi dengan tokoh-tokoh besar yang mendasarkan sukses duniawinya pada keperkasaan akal sehatnya. Namun, berakhir dengan tragedi kemanusiaan yang mengerikan. Alexander Agung, Napoleon Bonaparte, dan Hitler adalah penguasa yang berpikir bahwa kekuasaan dan kekuatan militer adalah segalanya. Tokoh-tokoh ini semua berotak brilian dan ahli strategi, dan sempat yakin bahwa dengan kehebatan otaknya akan dapat mengalahkan seluruh dunia. Kegagalan para tokoh dunia penyebar tragedi kemanusiaan adalah kegagalan mereka untuk mengalahkan egonya, gagal membendung rasionalitasnya yang liar, gagal menjinakkan kepuasan hatinya. Saudara-saudariku, jika ingin mengalahkan dunia dan menjadi pemenang sejati, maka manusia pertama-tama harus mengalahkan dirinya sendiri. Sebab musuh utama manusia adalah dirinya sendiri. Pertarungan terpenting seorang manusia adalah pertarungan melawan diri sendiri untuk menjinakkan ego dan rasionalitasnya. Untuk memenangkan pertarungan ini, orang harus mampu mendengar, berbagi rasa, dan belajar solider. Salah satu penyebab utama dari perang dan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat modern ialah kelangkaan semangat berbagi. Dan makin banyaknya Thomas intelek yang mendewakan rasio. Damai, shalom yang dianugerahkan Kristus dengan kebangkitannya tak mungkin sanggup kita terima jika orang tidak keluar dari dirinya, keluar dari kubur egoisme diri, keluar dari kubur keraguan eksistensial, keluar dari kubur perasaan
bahwa akulah yang selalu benar. Aku yang keluar dari diriku dan mau mempersatukan diri dengan kebersamaan dengan orang lain. Itulah aku yang bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Thomas akhirnya bertobat. Semula dia mendewakan akal sehatnya dan meremehkan keyakinan kolektif para rasul. Ia tidak mau berbagi. Apakah orang rasional bisa bahagia? Ya, mereka bisa tetap bahagia dan beriman, asalkan mereka mau mendengar orang lain dan rela berbagi. Kemampuan mendengar dan berbagi adalah cara yang sangat ampuh untuk membabat habis segala egoisme dan kesombongan hati. God bless you.